Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua tetap semangat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Allahumma amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan. Dan sampai saat ini kita bisa masih beraktivitas walau hanya sebatas di rumah saja. Tak lupa pula kita kirimkan salam salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang kita sangat rindukan. Semoga kelak kita bisa bertemu dengan beliau di akhirat nanti. Amin, 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 Allahumma amin. Oke, sebelum saya mulai materi ini, saya mau mengajak dulu kepada anak-anakku semua. Marilah kita berdoa. Semoga apa yang Pak Guru sebentar sampaikan ada yang bisa tersimpan di pikiran kalian. Doa dimulai. Rabbis sirni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran untuk hari ini materinya yaitu tentang hikmah corona. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah lebih baik kita bahas dulu apa itu corona. Corona dalam bahasa Latin yang diartikan adalah lingkar cahaya. Jadi bentuk dari sebuah corona ini agak mirip dengan cahaya, lingkaran cahaya. Dan corona ini adalah sebuah virus yang dapat menularkan, yang kita ketahui semua bahwa dia termasuk penyakit menular. Adapun gejala-gejala dari corona tersebut yaitu gangguan pernapasan, demam, batuk, sulit bernafas. Itu gangguan-gangguan umum yang terjadi. Ketika ada orang yang mengalami seperti itu, silakan kalian periksakan diri secepatnya. Kalau memang sudah parah, hubungi rumah sakit terdekat dan coba dikarantina mandiri. Masa karantinanya ketika orang terkena corona 10 sampai 14 hari. Jadi betul-betul ini virus corona ini, seperti kita ketahui semua anak-anakku, sekarang penyakit ini telah mendunia. Bukan hanya kita di Indonesia yang terkena musibah ini, tapi seluruh dunia telah mengalami hal-hal buruk karena virus ini. Virus yang kecil saja. Padahal kita tahu bahwa ya ini mungkin takdir Allah dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Oke. Ngomong-ngomong dari
soal corona. Ya, kita tahu bahwa corona ini adalah takdir dari Allah. Kita hanya bisa berikhtiar kepada Allah, dan kita hanya bisa berdoa semoga pandemi ini, wabah COVID-19 bisa berlalu dan kita bisa menjalani aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Karena jujur, karena virus ini kita semua terbatas, serba terbatas. Adapun dampak dari corona, ada beberapa dampak yang terjadi karena penyakit ini. Yang pertama, nilai tukar uang rupiah itu melemah. Para pengusaha bisnis khawatir akan kondisi seperti ini. Terus kita sudah ketahui bahwa nilai rupiah paling rendah, mata uang paling rendah. Ketika dia tambah melemah, ya kondisi apalagi kita di Indonesia ini pasti berkaitan dengan ekonomi. Ketika berkaitan dengan ekonomi, itu akan mengakibatkan keburukan bagi negara kita. Terus kedua, karena virus ini juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sampai berhenti beroperasi, hingga banyak para orang tua atau anak muda yang hilang pekerjaannya karena virus ini. Banyak yang di PHK dan dirumahkan. Terus dampak berikutnya yaitu di sektor pariwisata. Sektor pariwisata rugi, ya, karena tidak ada lagi orang yang datang ke tempat-tempat wisata. Jadi pariwisata di sini yang dimaksudkan di sini adalah tempat-tempat wisata, hotel, penerbangan, restoran, penjual makanan dan minuman, serta kerajinan tangan itu akan sepi karena persoalan pandemi ini. Dan kita juga kena dampaknya semua. Sekarang sekolah diliburkan. Kenapa sekolah diliburkan? Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Yang tadinya berawal libur kita hanya untuk 2 minggu, sampai sekarang diperpanjang. Karena kita tahu sendiri bahwa setiap hari ada korban, setiap hari ada kasus. Di Amerika kasus sampai 1 juta lebih. 1 juta lebih. Bukan hal yang main-main, anak-anakku. Kita di Indonesia sudah masuk angka 10.000 lebih. Dan setiap hari ada yang meninggal karena virus ini nih, virus corona. Virus yang kecil, dia seukuran bakteri. Sekolah diliburkan. Aktivitas kita ya di rumah saja sampai kita melakukan pembelajaran online. Terus berbagai ajang olahraga itu batal diadakan, seperti Piala Euro, ajang futsal, pertandingan futsal di Asia tahun ini itu batal. Liga Italia, Liga Spanyol,
itu ditiadakan untuk sementara ini. Terus harga bahan-bahan pokok naik, seperti halnya masker. Nah, sekarang kita lihat masker begitu langka dan mahal, dan banyak harga-harga pokok, bahan-bahan pokok lainnya yang sudah langka, seperti gula. Kita rasakan semua, pasti orang tua di rumah agak-agak sulit mencari gula pasir. Oke, ini dampak dari virus corona. Padahal virus ini ukurannya kecil. Virus ini juga cepat mati. Virus ini cepat mati, makanya kita, pemerintah, memberikan edaran kita harus jaga jarak, membatasi. Nah, dampak dari virus corona ini juga membatasi silaturahmi kita sesama kita, ya, yang kita bisa baku sapa hanya di HP saja karena virus corona ini. Makanya sekarang hal yang perlu kita lakukan, ikuti imbauan pemerintah. Kita jaga jarak, dilarang saling bersalaman, dan biasakan menjaga kebersihan. Di balik musibah ini pasti Allah merencanakan hal yang lebih baik, karena kita ketahui bahwa tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya kalau hambanya tidak bisa melalui ini semua. Jadi anak-anakku, ada hikmah di balik ini. Seperti di bidang kesehatan, ya, di bidang kesehatan. Sekarang lihat, kita lebih sering memperhatikan kesehatan kita dengan cara menjaga kebersihan, seperti cuci tangan, mandi, membersihkan rumah, membersihkan kamar. Kenapa? Karena itu jadi anjuran sekarang ini agar kita terhindar dari virus ini. Jauh sebelum, ya, kita beruntung, ya, kita semua dalam agama Islam, jauh sebelum ini sudah dianjurkan bahwa sebelum makan kita cuci tangan dulu. Mau makan, mau tidur, kita dianjurkan cuci kaki, bersih-bersih baru tidur, berdoa baru tidur. Ya, kita beruntung bahwa agama Islam ini agama paling sempurna di antara agama-agama yang lain. Dan soal kesehatan kita sudah jauh diperingatkan. Apa-apa sudah diatur. Di agama Islam ini sudah diatur. Seperti cara mencuci tangan, itu kan sudah dianjurkan dari dulu. Kita harus cuci tangan, mandi 2 kali sehari, dan hidup bersih itu sudah dianjurkan. Jadi jauh sebelum virus ini ada, kita sudah dianjurkan hidup sehat. Terus dari segi kesehatan berikutnya, kita bisa punya banyak waktu istirahat lebih lama. Ketiga, bisa lebih menghemat pengeluarannya. Sekarang kalian sudah tidak bisa lagi terlalu minta uang jajan dan lain-lain. Tidak bisa belanja kiri kanan, jalan-jalan dan lain-lain. Karena apa?
kondisi yang menyebabkan kita seperti ini, anak-anakku. Terus kita dituntut mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin, khususnya vitamin C, untuk menjaga kekebalan tubuh dan imun. Jadi betul-betul di balik kejadian ini ternyata ada hikmah. Nah itu tadi. Terus kita lihat tempat-tempat dan fasilitas umum sekarang sudah sering dibersihkan. Ya. Tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang sering orang datang itu sudah lebih diperhatikan kebersihannya dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, seperti rumah kita. Karena penyakit ini kita setiap hari selalu membersihkan rumah itu. Dan kita berharap bahwa penyakit itu tidak akan datang ketika bersih, karena memang penyakit itu suka hal-hal yang kotor. Tapi kalau rumah kita bersih, sehat, penyakit itu akan jauh. Dan ini sudah jauh hari nih kata-kata seperti ini, bahwa penyakit itu suka hal-hal yang kotor. Terus banyak orang sekarang yang melakukan aktivitas olahraga seperti olahraga yang di rumah, yang sifatnya bisa kita lakukan di rumah, push up, sit up, squat jump, dan senam. Itu sudah banyak orang yang lakukan. Untuk apa? Untuk sebagai penunjang peningkatan imun. Itu di bidang kesehatan. Sekarang kita lihat di bagian alam. Sekarang karena virus corona, keadaan jalanan sudah tidak terlalu padat, tidak terlalu macet. Artinya apa? Polusi udara itu sudah berkurang. Ya, jalanan sudah terlihat bersih. Terus langit, kita lihat langit kembali cerah, aliran sungai kembali jernih karena kurangnya polusi udara dan kurangnya sampah plastik. Akibat pabrik-pabrik banyak yang berhenti beroperasi. Terus pantai menjadi bersih dari sampah plastik. Ya, itu dari segi alam. Terus kita kembali ke segi agama. Ada beberapa poin penting. Sekarang yang pertama yaitu bersyukur. Dulu kalau kita mau sesuatu, ya, kita masih bersyukur, kita masih diberi kesempatan sampai saat ini. Ya, masih diberi kesehatan sampai saat ini. Itu kita harus bersyukur. Di situ poin pentingnya. Terus sabar. Dulu kalau kita mau sesuatu, mau jalan-jalan, mau makan ini, mau makan itu, kita langsung saja. Tapi sekarang kita mau kemana, kita dibatasi. Kita tidak bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Dan di sini diuji kesabaran kita. Dan sekarang kita lebih meningkatkan kualitas iman kita, karena kita sadar bahwa ini adalah cobaan, ini adalah ujian. Terus peningkatan kesadaran untuk saling tolong menolong itu semakin besar, karena memang ini sudah menjadi kebiasaan kita, terutama kita di Indonesia. Ketika ada musibah, kita saling tolong menolong.
meningkatnya kesadaran, simpati dan empati kita untuk menolong sesama. Dan kita tahu bahwa ini tidak ada yang kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Bayangkan saja diturunkannya virus kecil ini. Itu membuat kita sadar. Membuat kita tidak sombong, tidak takabur. Dan karena virus ini juga mengajarkan kita lebih sadar akan peringatan-peringatan, terutama peringatan dari orang tua yang biasanya kita abaikan. Nah, pergi makan nak. Biasanya kita sibuk dengan main game, main apa. Tapi sekarang apa? Kita lebih sering menjaga kesehatan kita, lebih sering menjaga kebersihan kita. Karena apa? Untuk menghindari virus corona ini. Dan sekarang, karena virus ini juga, kita sekarang lebih dekat dengan keluarga yang tadinya waktunya hanya hari Minggu atau hari Sabtu, atau bahkan setengah hari saja yang orang tuanya sangat sibuk. Sekarang kita lebih sering kumpul dengan keluarga, lebih sering beribadah bersama keluarga. Jadi memang ada dampak negatif di balik kejadian ini, tapi ada dampak positif dan ada hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga dari pembahasan materi ini ada yang bisa kalian petik dan jadikan hikmah dari sebuah kejadian yang kita alami sampai saat ini. Ya, saya sekali lagi berharap anak-anakku tolong ikuti himbauan pemerintah nak. Jaga kebersihan tak, jaga kesehatan tak, jaga jarak untuk melindungi dan menghentikan mata rantai penyebaran virus corona ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.